Astaga, Jaki, warung kita kena orderan fiktif. Kenapa mukamu kusut begitu? Saya nggak bisa tidur, Ki. Bayangan Bu Ima dan anaknya nggak bisa hilang dari kepalaku. Ah, lebay. Itu kan bukan salah kita. Tapi kita memperparah keadaan Bu Ima. Warungnya tutup gara-gara orderan fiktif kita kemarin. Bukannya membantu, kita malah buat rugi Bu Ima yang susah payah cari uang buat anaknya. Itu kan urusan Bu Imah. Lagi pula anaknya emang udah sakit. Jangan nyalahin diri sendiri begitu. Saya tetap merasa bersalah, Ki. Apa sebaiknya kita berdua minta maaf sama Bu Imah ya? Apa? Kamu gila. Kalau kita minta maaf sama Bu Imah, artinya kita juga mengakui kalau kita pelaku orderan fiktif selama ini. Saya nggak mau dihantui rasa bersalah begini. Memangnya kamu siap dengan konsekuensinya? Kita bisa aja masuk bui. Tapi saya kan nggak ikut-ikutan. Saya cuma liatin kamu aja. Lagi pula kemarin kamu bilang ini nggak apa-apa. Makanya kamu gak usah minta maaf ke Bu Imah atau mengakui perbuatan kita. Awas kalau sampai kamu buka mulut, hidup kita bisa hancur. Tapi saya nggak kuat hidup kayak gini. Kalau sampai kita ketahuan, namamu juga akan saya seretik. Dika yang merasa bersalah kepada Bu Imah, hidupnya menjadi tidak tenang dan selalu merasa dihantui. Sedangkan Jackie seakan tidak jera dan terus melakukan orderan fiktif itu seorang diri. Ah, yang murah-murah begini udah gak seru. Pesan sembako 3 juta biar rame. Jaki, ayo bantuin emak. Ada pesanan banyak banget ini. Wah, rezeki nomplok, Mak. Yakin juga mau. Ada yang beli dalam jumlah banyak. Nanti emak kasih sebagian uangnya. Yang penting bantu dulu persiapkan barangnya. Siap, Mak. Dengan sigap, Jackie membantu ibunya menaikkan barang pesanan ke mobil pickup. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Iya, Mak. Jaki capek banget nih. Tumben ada yang beli banyak sampai pakai mobil pick up gitu. Namanya rezeki nggak ada yang tahu. Tadi Pak RT datang ke sini, katanya warung tetangga dapat pesanan sembako dalam jumlah besar, tapi warungnya kehabisan stok barang. Jadi tetangga minta tolong Pak RT carikan toko lain yang bisa ambil pesanannya. Namanya udah rezeki ya, Mak. Jadi mana upah buat Jaki yang udah bantu angkut barang tadi? Kata Pak RT, barangnya diantar dulu. Emang gak kena orderan fiktif kan? Ya nggak mungkin lah, Nak. Memangnya ada orang sejahat itu yang mau nipu pedagang kecil kayak emak gini? Iya sih, Mak. Gak mungkin. Jangan-jangan ini orderan saya sendiri. Tapi saya kan ordernya ke kampung sebelah. Gak mungkin kalau nyasar sampai ke sini. Loh, Pak, kok barangnya dibawa balik lagi? Alamatnya nggak ada, Bu. Saya sudah keliling-keliling, tapi alamatnya nggak ketemu. Buang-buang bensin aja. Orderan fiktif ini, Bu. Astagfirullah, orderan fiktif ya Pak? Iya, Bu. Saya juga rugi waktu. Belum lagi rating saya bisa turun. Saya harus lapor Pak RT dulu kalau begini. Ini turunkan dulu barang-barangnya, Bu. Soalnya saya mau pakai mobilnya buat antar barang ke tempat yang lain lagi. Aduh, tunggu Pak, saya panggilkan anak saya dulu. Jaki, bantuin turunin barang. Warung kita kena orderan fiktif. Apa, Mak? Emak mau lapor Pak RT dulu. Cepat kamu turunkan barang-barang dari mobil. Soalnya Pak supir mau pakai mobilnya lagi. Iya, Mak, ya. Apa ini beneran orderan fiktif saya yang tadi ya? Tapi kok bisa nyasar ke warung sendiri? Jelas-jelas saya pesannya di toko lain. Benar saja, alamat itu tidak pernah ada. Pesanan itu fiktif. Jackie akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi korban kejahilannya sendiri. Aduh, capek banget. Dari tadi angkut sia-sia semua. Udah capek-capek angkat ke pick up, malah dibalikin. Bisa encok saya kalau begini. Mana barangnya berat-berat semua lagi. Baru gitu aja udah ngeluh. Masih muda begitu, kerjanya kok lamban. Cepat sedikit, saya harus kejar setoran ini. Ya elah, Pak. Ini juga saya lagi angkut-angkut.
Mending Pak Supir bantu saya biar cepet selesai. Aduh, saya sudah capek nyetir ke sana kemari cari alamat. Sudah capek, belum lagi rugi waktu, rugi bensin. Syukur-syukur saya tak minta ganti rugi sama ibu kamu. Ya udah, Bapak istirahat aja kalau gitu. Capek ya Ki, naik turunin barang begitu. Pak RT, Saya dan warga sudah tahu semua perbuatan yang kamu lakukan. Kalian sengaja membuat orderan fiktif hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan kerugian yang kalian timbulkan. Pak RT jangan menuduh saya tanpa bukti begitu dong. Jika datang ke rumah saya dengan tangan gemetar, dia sudah menceritakan semuanya pada saya. Harusnya kamu sadar, perbuatanmu selama ini telah meresahkan warga, membuat kurir kelelahan dan mendapat bintang rendah. Belum lagi warung Bu Ima sampai tutup gara-gara kamu. Mak gak pernah ngajarin kamu buat berbuat hal yang menyengsarakan orang lain, nak. Maafkan Jaki, Mak. Jaki hilaf. Kamu harusnya minta maaf pada Bu Ima dan Pak Kurir. Iya, Pak. Sebagai efek jerah, selama 1 bulan ke depan, kamu harus menggantikan tugas kurir tanpa digaji. Gak apa-apa, Pak. Asal anak saya gak masuk penjara. Jackie akhirnya kena getahnya dan harus mengantar pesanan para pembeli secara gratis. Dia akhirnya menyadari kelakuannya mengerjai kurir dan pedagang selama ini sangat membuat mereka menderita.